Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Amanda. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak data tunggal. Jadi, ukuran letak data tunggal ini merupakan salah satu subbab dari materi statistika. Nah, sekarang apa saja sih yang dipelajari di dalam ukuran letak data tunggal? Yuk kita simak selanjutnya. Jadi, ukuran letak data tunggal di sini yang pertama yaitu kuartil, simbolnya sebagai HI. Jadi kuartil ke I. Kuartil itu merupakan nilai batas data terurut dari kecil ke besar yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kuartil itu terdiri dari kuartil pertama atau kuartil bawah yaitu simbolnya sebagai Hi1, kemudian kuartil kedua atau kuartil tengah yaitu Hi2, dan yang terakhir ada kuartil ketiga atau kuartil atas yaitu Hi3. Jadi kuartil ini hanya ada 3 yaitu Hi1, Hi2, dan Hi3. Nah, selanjutnya selain kuartil, ukuran letak data tunggal itu juga ada yang namanya desil. Simbolnya sebagai DI. Maksudnya adalah desil ke I. Desil itu merupakan nilai batas data terurut dari kecil ke besar yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada persentil atau PI. Persentil ke I, yaitu merupakan nilai batas data terurut dari kecil ke besar yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Jadi ukuran letak data tunggal itu ada 3, yang pertama kuartil, kedua desil, kemudian yang ketiga persentil. Nah, kita lanjutkan ya. Yang pertama kuartil yaitu HI. Nah, kuartil tadi kan nilai batas data terurut dari kecil ke besar yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, rumus letak kuartil ke I itu bisa dicari dengan rumus HI. Artinya kuartil ke I itu sama dengan X atau data ke I kali N ditambah 1/4. Nah, dengan X merupakan data ke, kemudian N-nya merupakan banyak data, dan I-nya ini hanya ada 1, 2, 3. Jadi ada Hi1, Hi2, dan Hi3 saja. Oke, selanjutnya di sini ada jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan kuartil atau disimbolkan sebagai JHI itu bisa dicari dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi JHI sama dengan Hi3 dikurangi Hi1. Kemudian simpangan kuartil atau disimbolkan sebagai Hid bisa dicari dari setengah kali jangkauan kuartil atau Hid sama dengan 1/2 kali Hi3 dikurangi Hi1. Nah, selanjutnya agar lebih jelas dapat kita lihat contoh berikut. Oke, contoh soalnya di sini tentukan Hi1, Hi3 dan simpangan kuartil dari data berikut 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Jadi untuk penyelesaiannya, langkah pertama harus kita urutkan dulu data yang diketahui. Jadi setelah kita urutkan ada 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Ini mempunyai banyak data sama dengan 11. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Kita ingat bahwa rumus kuartil ke I atau HI itu sama dengan data ke I kali N ditambah 1/4. Nah, kita cari Hi1 terlebih dahulu. Jadi Hi1 I-nya di sini kita ganti 1 sama dengan data ke 1 kali 11 ditambah 1/4. Jadi kita peroleh data ke 12/4 sama dengan data ke 3.
Nah, karena Hi1 itu sama dengan X3 atau data ketiga, maka kita lihat data ketiga itu bernilai berapa. Ini data 1, data kedua, data ketiga. Jadi kuartil 1 itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari Hi3. Hi3 sama dengan data ketiga kali 11 ditambah 1 per 4 sama dengan data ketiga kali 12 per 4 sama dengan data ke-36 per 4, yaitu Hi3 sama dengan data ke-9. Kita lihat pada data terurut letak data ke-9 itu nilainya berapa. Data ke-1, data 2, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ke-7, data ke-8, data ke-9. Jadi nilai data ke-9 sama dengan 9. Nah, setelah Hi1 dan Hi3 kita cari, sekarang kita akan mencari nilai simpangan kuartil. Kita ingat bahwa simpangan kuartil atau Hi-D itu merupakan 1/2 kali Hi3 dikurangi Hi1. Jadi langsung saja kita masukkan 1/2 kali Hi3 nya kita peroleh 9 dikurangi Hi1 nya sama dengan 4. Jadi 1/2 kali 5 sama dengan 2,5. Inilah nilai dari kuartil 1 atau kuartil bawah, kemudian kuartil 3 atau kuartil atas, dan ini nilai simpangan kuartil. Contoh selanjutnya yaitu tentukan Hi1, Hi3 dan simpangan kuartil dari data berikut. X dan frekuensinya sudah diketahui. Nah, di sini setelah kita total memperoleh sigma F-nya sama dengan 37. Nah, penyelesaian yang pertama agar lebih mudah kita nanti untuk mencari letaknya data tersebut, maka kita harus mencari FK. Nah, di sini tabelnya saya tambah untuk nilai FK. Kita ingat bahwa untuk mencari FK itu bagaimana? FK itu bisa dicari dari di sini frekuensi yang awal itu sama yaitu 6, kemudian ditambah 9 sama dengan 15, 15 ditambah 3 sama dengan 18, 18 ditambah 3 sama dengan 21, 21 ditambah 9 sama dengan 30, dan 30 ditambah 7 sama dengan 37. Jadi ini merupakan sigma F-nya atau total dari frekuensi. Nah, kemudian kita akan mencari kuartilnya. Nah, di sini ada kuartil 1 sama dengan data ke-1 kali 37 ditambah 1 per 4. Jadi data ke-1 kali 38 per 4 sama dengan data ke-9,5. Nah, letak dari data ke-9,5 itu bagaimana? Maka dapat kita uraikan. Data ke-9,5 ini bisa kita cari dari data ke-9 ditambah 0,5 dari data ke-10 dikurangi data ke-9. Nah, kemudian tinggal kita cari data ke-9 itu di mana? Kita lihat FK-nya. Ternyata data ke-9 itu terletak di sini. Di sini kan maksimalnya datanya ada 15. Jadi data ke-9 terletak di sini. Nilainya berapa? Nah, ternyata nilainya 6. Jadi 6 ditambah 0,5 kali data ke-10 juga masih terletak di sini yaitu 6 dikurangi 6. Jadi 6 ditambah 0,5 kali 0. Kita peroleh 6 ditambah 0. Maka Hi1 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari Hi3. Hi3 sama dengan data ketiga kali 37 ditambah 1 per 4. Sama dengan data ketiga kali 38 per 4
sama dengan data ke 28,5. Maka kita uraikan dulu. Data ke 28 ditambah 0,5 kali data ke 29 dikurangi data ke 28. Jadi data ke 28 itu di mana? Ternyata di sini yang frekuensi maksimal kan di sini 30. Jadi nilainya 18. Jadi 18 ditambah 0,5 kali 18 dikurangi 18. Jadi 18 ditambah 0,5 kali 0 sama dengan 18 ditambah 0 yaitu 18. Inilah hasil dari kuartil ketiga. Kuartil pertama sudah kita hitung, kuartil ketiga juga sudah kita hitung. Sekarang kita dapat menentukan nilai dari simpangan kuartil atau HID. Simpangan kuartil atau HID itu sama dengan 1/2 kali Hi3 dikurangi Hi1. Kita substitusikan saja jadi 1/2 kali 18 dikurangi 6. Jadi 1/2 kali 12. Kita peroleh 6. Jadi nilai dari simpangan kuartilnya itu sama dengan 6. Nah, inilah tadi beberapa contoh untuk menghitung kuartil dan simpangan kuartil dari data tunggal maupun data tunggal berbobot. Baiklah, kita sekarang akan mempelajari pembahasan selanjutnya, yaitu tentang desil. Oke, kita ingat desil tadi merupakan nilai batas data terurut dari kecil ke besar yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Rumus letak desil ke I itu sama dengan DI, sama dengan data ke I kali banyak data ditambah 1/10. Nah, X-nya di situ merupakan data ke berapa, kemudian N-nya merupakan banyak data, dan I-nya di sini karena membagi data menjadi 10 bagian, maka I di sini I1 sampai 9. Nah, jadi kita bisa mencari nilai D1, D2 sampai nilai D9. Oke, bisa diingat-ingat ya rumusnya. Kalau kuartil tadi rumusnya kan juga hampir sama, tapi pembaginya kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama, berarti kan per 4. Kalau desil menjadi 10 bagian sama, jadi pernya itu per 10. Nah, sekarang kita lanjutkan saja ke contoh soalnya. Tentukan D8 atau desil ke-8 dari data berikut 8, 9, 13, 6, 11, 11, 13, 6, 6, 7, 9, 10. Nah, dari data yang tidak terurut di sini, penyelesaian yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus mengurutkan datanya. Jadi di sini kita urutkan 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13. Jadi kita peroleh banyak data sama dengan 12. Nah, sekarang kita lanjutkan saja untuk mencari D8. Kita ingat bahwa rumus desil ke I itu sama dengan data ke I kali N ditambah 1/10. Sehingga D8 dapat kita cari X8 kali 12 ditambah 1/10 sama dengan X8 kali 13/10. Maka kita peroleh D8 itu merupakan data ke 104/10, yaitu data ke 10,4. Jadi kita uraikan data ke 10 ditambah 0,4 kali data ke 11 dikurangi data ke 10. Nah, data ke 10 itu berapa?
Kita lihat dari data yang sudah kita urutkan, maka data ke-10 itu sama dengan 11. Jadi 11 ditambah 0,4 kali 13 dikurangi 11 sama dengan 11 ditambah 0,4 kali 2 sama dengan 11 ditambah 0,8, yaitu 11,8. Jadi nilai dari desil ke-8 itu sama dengan 11,8. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu persentil. Nah, kita ingat persentil itu merupakan nilai batas data terurut dari kecil ke besar yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Untuk rumus letak persentil ke I adalah PI atau persentil ke I sama dengan data ke I kali N ditambah 1/100. Jadi antara kuartil, desil, persentil itu mempunyai rumus yang hampir sama. Yang membedakan kalau kuartil itu membagi menjadi 4 bagian yang sama, jadi untuk penyebutnya itu per 4. Kemudian untuk desil karena membagi data menjadi 10 bagian yang sama, jadi untuk penyebutnya itu per 10. Kemudian untuk persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama, maka untuk penyebutnya di sini per 100. Ya, X-nya di sini tadi merupakan data keberapa, kemudian N-nya merupakan banyak data, dan I-nya di sini untuk persentil bisa dicari mulai dari 1, 2, 3 sampai 99. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh soalnya yaitu tentukan persentil ke-45 dari data berikut. Nah, di sini disajikan suatu data tunggal berbobot. Maka untuk mencari persentil ke-45, langkah yang pertama kita mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu agar lebih gampang nanti dalam mencari letak dari persentil ke-45. Nah, frekuensi kumulatifnya yang pertama ini sama 4, kemudian ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 3 sama dengan 9, 9 ditambah 5 sama dengan 14, 14 ditambah 6 sama dengan 20, 20 ditambah 4 sama dengan 24. Sekarang langsung saja kita hitung persentil ke-45 dengan rumus PI sama dengan data ke I kali N ditambah 1/100. Jadi persentil 45 sama dengan data ke-45 kali 24 ditambah 1/100 sama dengan data ke-45 kali 25/100. Kita peroleh data ke 1125/100, sehingga kita peroleh bahwa persentil ke-45 itu merupakan data ke 11,25. Nah, di manakah letak data ke 11,25? Kita lihat FK-nya. Di sini maksimal datanya sebanyak 14, sehingga disinilah letak dari persentil 45. Jadi persentil 45 data ke 11 ditambah 0,25 kali data ke 12 dikurangi data ke 11. Kita substitusikan nilainya 10 ditambah 0,25 kali 10 dikurangi 10, karena letak data ke 12 kan juga masih di sini. Sama dengan 10 ditambah 0,25 kali 0. Kita peroleh 10 ditambah 0 sama dengan 10. Nah, dari beberapa soal latihan dari kuartil, desil, persentil, sekarang kita berikan suatu latihan soal agar bisa dikerjakan secara individu terlebih dahulu. Nanti untuk episode selanjutnya saya akan membahas latihan soal mengenai ukuran letak data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.